Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar bagi kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Rasul kita, Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berceramah mengenai idola. Seperti yang kita ketahui, idola itu adalah segala sesuatu yang menjadi panutan bagi kita. Namun ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola artinya adalah orang, patung, gambar, atau segala sesuatu yang kita puja. Wah, kalau udah sampai kata puja, berarti kita harus lihat lagi nih. Siapa sih yang selama ini kita idolakan? Siapa sih yang selama ini menjadi teladan di hidup kita? Dan apa yang sudah mereka perbuat untuk kita? Ada salah satu hadis Muslim yang meriwayatkan sebuah kisah tentang Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika itu mereka sedang berkumpul untuk berdiskusi, dan di situ juga ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tiba-tiba beliau SAW, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu hendak bertemu dengan saudara-saudaraku." Keadaan majelis itu pun hening seketika. Seakan-akan mereka sedang memikirkan sesuatu, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Pertama kalinya dalam hidup beliau mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu. "Apa maksud perkataanmu itu, wahai Rasulullah? Bukankah kami ini para saudaramu?" tanya Sayyidina Abu Bakar. "Tidak, kalian sahabatku, tetapi kalian bukan saudaraku," jawab Rasulullah dengan nada yang rendah. "Tapi kami juga saudaramu, wahai Rasulullah," jawab salah satu sahabat yang lain, seakan-akan iri dengan gelar saudara itu. Rasulullah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, seraya beliau berkata, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, tetapi mereka belum pernah melihatku. Mereka yang mencintaiku melebihi cintanya kepada anak dan orang tua mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang pernah melihatku dan mereka beriman kepadaku, dan beruntung juga mereka yang berimanku sedang mereka belum pernah melihatku." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu beruntung kita sebagai umat Rasulullah. Begitu beruntung kita dicintai oleh Rasulullah. Bahkan beliau belum pernah melihat kita, belum pernah bertemu dengan kita. Rasa cinta dan kasih beliau kepada kita tidak akan pernah pudar. Teman-teman sekalian, jadi siapa yang kita idolakan? Sepak bola, penyanyi, artis, aktor, selebriti? Siapa mereka? Siapa mereka yang bisa membuat kita memikirkan keadaan mereka? Siapa mereka yang membuat kita dapat menghafalkan seluruh seluk-beluk kehidupan mereka? Siapa mereka yang membuat kita meniru gaya hidup mereka? Siapa mereka yang membuat kita selalu menunggu kabar-kabar terbaru, postingan-postingan terbaru dari mereka? Apa mereka peduli dengan keadaan kita? Apakah mereka memikirkan kita? Tidak, tentu tidak. Mereka tidak peduli dengan keadaan kita. Siapa role model dalam kehidupan kita sebenarnya? Aku mengidolakan penyanyi A, aku mengidolakan artis B, tetapi Rasulullah nomor 1. Sering bukan kita mendengar pernyataan seperti itu? Apa itu sesuai dengan kenyataannya? Saat kita disuruh menyanyikan lagu dari penyanyi A, disuruh menyebutkan ciri khas dari artis B, kita lancar menjawabnya, lulus dengan nilai sempurna kita menjawabnya. Saat kita disuruh, coba dong sebutkan salah satu ciri fisik Rasulullah, bungkam 1000 bahasa. Coba dong sebutkan 2 hadis pendek dari Rasulullah, jangankan 2, 1 pun kita belum tentu bisa menjawabnya. Apakah itu yang dinamakan idola? Aku mencintai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Tapi saat Rasulnya dihina, dia diam saja. Seakan-akan tidak ada apapun yang terjadi di dunia. Apakah itu yang kita sebut mengidolakan? Poster, baju, foto-foto idola-idola kita yang lain ada di kamar kita, lemari kita, handphone kita. Kita membicarakan mereka setiap saat, mengingat mereka setiap saat. Tetapi sudahkah kita bersalawat untuk Rasulullah hari ini? Berapa kali? Mungkin jangankan bersalawat, ingat saja tidak. Nabi Muhammad SAW, beliau yang selalu mengingat kita setiap saat, yang selalu mendoakan kita di dalam sholatnya,
yang selalu rela bangun tengah malam, berdiri tegak berjam-jam untuk sholat, sampai kakinya bengkak hanya untuk mendoakan kita. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Beliau mempunyai doa-doa yang mustajab, yang selama perjalanan dakwahnya, dia dihina, dicaci, dimaki, ditindas. Mudah saja bagi beliau untuk mengadahkan kedua tangannya, untuk meminta kepada Allah, untuk menyegerakan azab bagi orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau. Tetapi beliau tidak. Beliau menyimpan doa-doa yang mustajab itu untuk siapa? Untuk kita di hari kiamat nanti. Untuk memberikan syafaat beliau kepada kita nanti. Bahkan di penghujung hidupnya pun, Rasulullah masih memikirkan kita. Saat beliau ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa yang akan didapatkan oleh umatku yang membaca Al-Quran, yang berpuasa di bulan Ramadan, yang datang ke Baitul Haram sepeninggalnya diriku?" Akhirnya malaikat Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya Allah bersabda, aku telah mengharamkan syurga bagi setiap nabi dan umat, kecuali setelah engkau dan umatmu memasukinya terlebih dahulu." Tenang beliau mendengar hal tersebut. Masya Allah, beruntung sekali kita. Kita lebih diutamakan daripada nabi-nabi dan umat-umat yang lain. Itu karena rasa cinta Rasulullah yang begitu besar bagi kita. Seberapa besar sih cinta yang kita siapkan untuk Rasulullah? Seberapa besar jika dibandingkan dengan cinta kita yang kita siapkan untuk idola-idola kita yang lain? Pantaskah Rasulullah disandingkan dengan idola-idola kita yang lain? Pantaskah kita memuji Rasulullah seperti kita memuji idola-idola kita yang lain? Tentu tidak. Rasulullah yang selama hidupnya rela dihina, dicaci, dimaki, ditindas hanya untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita yang sekarang. Sedangkan idola-idola kita yang lain malah menjerumuskan kita ke dalam kelalaian, ke dalam kemalasan, ke dalam kemaksiatan. Yang mereka berikan kepada kita hanyalah kesenangan sesaat saja. Teman-teman sekalian, mari kita lihat lagi siapa idola kita selama ini. Siapa yang selama ini kita teladani. Siapa yang selama ini menjadi role model di hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah mengidolakan Rasulullah? Atau hanya mengucap di mulut sebagai pencitraan saja? Ingat Rasulullah pernah bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Kita akan dikumpulkan bersama idola-idola kita nanti di hari akhir. Teman-teman sekalian, ceramah yang saya bawakan ini merupakan teguran sekaligus tamparan bagi diri saya sendiri. Semoga kita semakin bisa memperbaiki diri, semakin bisa memantaskan diri untuk menjadi saudara Rasulullah SAW. Semakin bisa mencintai Rasulullah dengan sebaik-baiknya cinta, setulus-tulusnya kasih seperti apa yang beliau berikan kepada kita. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah, sedang kekurangan datangnya dari diri saya sendiri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.